Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik lagi terkait dengan Pilpres. Kita mengambil judul Ganjar Pranowo, Jalan Panjang Merebut Hati Rakyat. Sebelum itu, kita sedikit evaluasi tentang kondisi pemilihan presiden sekarang ini. Kenapa itu menarik? Karena belakangan ini kita tahu kan bahwa elektabilitas pasangan nomor 2 itu paling tinggi. Tetapi tidak naik. Nah, kalau ini dikaitkan dengan situasional yang ada dalam benak, dalam persepsi masyarakat. Pertama, bahwa pasangan 02 ini kan di sana ada anak presiden. Pastilah bagaimanapun caranya presiden akan membantu. Apalagi presiden itu sekarang masih menjabat sebagai presiden. Dengan sangat mudah memanfaatkan semua perangkat yang ada di bawahnya untuk memenangkan Pilpres ini. Itu logik saja. Apakah itu benar apa tidak? Itu begitulah yang ada di persepsi masyarakat. Tapi kalau itu dikaitkan dengan elektabilitasnya nomor 2 ini, jelas ada sesuatu yang tidak benar di sini. Dalam artian seharusnya dia udah mencapai 80% atau 100%. Tetapi itu tidak terjadi. Sementara di sisi lain pasangan 01 dan 03 itu angka kenaikan elektabilitasnya secara perlahan naik. Apalagi yang nomor 3 itu betul-betul menggembirakan. Terlebih lagi kalau itu dihubungkan dengan kondisi kampanye di lapangan. Bahwa antusiasme masyarakat kian tumbuh, simpati kian tumbuh, dukungan makin banyak. Sehingga memang membanggakan. Nah, di saat seperti itulah kita melihat bagaimana seorang Ganjar Pranowo pengalamannya dalam merebut hati rakyat. Kita lihat dalam pandangan saya ada 2 hal yang sangat menarik terkait dengan Ganjar Pranowo saat merebut berkontestasi waktu jadi gubernur pertama kali di Jawa Tengah. Saat itu kan lawannya adalah Bibit Waluyo. Bibit Waluyo ini adalah petahana waktu itu. Dan juga adalah mantan Pangdam 4 Diponegoro. Kalau dari segi ketokohan, ini memang dia yang hebat di situ. Artinya di militernya oke, di kehidupan sipilnya juga bagus. Tapi ada satu hal yang sangat spesifik waktu itu. Bibit Waluyo melepaskan hubungannya dengan PDIP dan bergabung sama Demokrat. Disitulah kontestasi terjadi. Pada saat awal-awalnya itu elektabilitas Ganjar Pranowo ini sebetulnya hanya 7%. Jauh di bawah petahana. Tetapi hasilnya Ganjar Pranowo bisa memenangkan Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Nah, kenapa saya bilang tadi itu sangat menarik? Karena pada saat kontestasi yang sekarang dalam perebutan presiden ini, ada satu hal juga yang polanya sama. Di mana Presiden Joko Widodo beralih, artinya tidak lagi di PDIP, tetapi masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Apakah itu ke Golkar, apakah itu ke PSI, apakah itu ke Gerindra, memang belum jelas ya, tapi ke koalisi tersebut. Nah, apakah skenario yang dulu itu akan terulang lagi? Kalau kita lihat sih bahwa akar rumputnya Joko Widodo ini sebetulnya sebagian besar juga ada di PDIP. Walaupun pada saat itu orang memilih Joko Widodo
adalah untuk mengalahkan Prabowo Subianto. Itu intinya sebetulnya di situ. Joko Widodo dimenangkan oleh kebencian orang terhadap Prabowo Subianto pada masa itu. Karena Prabowo memang secara etika ya, secara apapun patsun politik sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu ya. Tetapi sekarang itu di samping nama Prabowo Subianto ada juga istilah dinasti politik. Dinasti politik ini adalah juga yang tidak kalah serunya, adalah suatu simbol di mana tidak adanya etika atau di mana pelanggaran berat, etika berat dalam hal etika dalam meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Orang menjadi benci, orang tidak suka karena cara itu sangat tidak sesuai dengan patsun politik di Nusantara. Nah, jadi sekarang gabungan dari Prabowo dan dinasti politik ini, dan yang ketiga dikaitkan lagi dengan cawe-cawe presiden. Nah, belakangan ini itu sudah mulai memperlihatkan bentuk yang tidak terbayangkan sebelumnya. Orang sudah mulai tidak lagi merespon Joko Widodo. Dan lawan-lawan politiknya tentu memanfaatkan ini ya. Kita jangan terjebak ya. Karena bagaimanapun sebetulnya pembenci Joko Widodo itu masih sangat banyak. Dan dengan adanya dinasti politik, dengan adanya cawe-cawe presiden, maka kemarin muncullah petisi 100 itu yang keinginan memakzulkan Joko Widodo. Tetapi yang kita ingin sampaikan adalah bahwa nama besar Joko Widodo itu sekarang orang sudah tidak mau lagi membesar-besarkannya. Orang mulai melihat secara kritis. Dimanapun aktivitas ini dilakukan, orang melihat apakah ini untuk Indonesia atau ini bahagian dari strategi untuk memenangkan wakil calonnya. Calon yang diunggulkannya dalam pilpres itu. Jadi kita lihat makin santernya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pilpres ini di lapangan itu diviralkan sehingga sedikit banyak menggerus nama besar Joko Widodo. Nah, dalam kondisi seperti itulah kita lihat bagaimana Ganjar Pranowo merebut hati rakyat. Bapak dan Ibu sekalian, dalam merebut hati rakyat itu memang ada beberapa hal yang sangat krusial. Ya. Pertama itu siapa tokohnya itu. Rakyat tidak akan percaya pada siapapun kecuali dia mengenal tokoh itu dengan baik. Dan Ganjar Pranowo adalah tokoh yang sudah dikenal baik. Dan terus makin dikenal dengan baik dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain yang kontestasi sekarang ini. Orang mulai bertanya, orang mulai melihat polanya yang merakyat. Malah merakyatnya itu jauh lebih bagus daripada, jauh lebih dalam, jauh lebih intens daripada Joko Widodo yang kita kenal merakyat selama ini. Kenapa? Sudah merakyat, bermalam lagi di rumah warga. Itu tidak sembarangan yang bisa melakukan itu. Itu betul-betul adalah pemimpin yang merakyat, putra rakyat, dan disenangi rakyat. Itu. Yang berikutnya adalah track recordnya. Orang mulai melihat bahwa banyak selama ini isu-isu yang dilemparkan kepada Ganjar Pranowo ternyata itu memang bukan ansisnya. Dan yang berikutnya adalah hal-hal yang dijanjikannya, yang akan diperjuangkannya bagi masyarakat kalau dia terpilih. Dan kalau kita berkaca kepada 21 program unggulan Ganjar Mahfud ini, maka semuanya banyak di sana itu adalah mengikut masyarakat miskin bawah dan juga penegakan hukum. Yang kalau kita lihat penegakan hukum ini adalah
kunci keberhasilan Indonesia, pembangunan Indonesia ke depan. Yang menarik dari program-program itu, kita melihat di sana ada pendidikan yang gratis, internet yang gratis, dan satu keluarga miskin, satu sarjana, dan masih banyak lagi. Dan yang juga tidak kalah menariknya di situ adalah urus maritimnya, pembangunan maritimannya. Kalau saya baca di visi misinya, ada keywordnya tentang terkait kata maritim itu ada pengulangan kata 112 kali. Sementara di lainnya itu hanya belasan. Kubu Prabowo misalnya, saya lihat hanya 12. Di Anies itu 13. Nah, ini kan menandakan bahwa intensitas pengembangan maritim ke depan itu sungguh menjadi perhatiannya. Dan itu dalam bayangan saya akan melihat bahwa sepanjang pantai kita di Kepulauan Nusantara ini, karena kita harus tahu bahwa di Nusantara ini kita mempunyai panjang pantai itu sekitar 81.000 km. Bayangkan, wah luar biasa. Nah, nantinya akan kita melihat di situ kayak rest area ya, kalau kita itu melihat di jalan tol, bahwa di sepanjang pantai itu kita nanti akan melihat rest area untuk kepentingan kemaritiman, kepentingan para nelayan, yang di situ tergabung dengan apa yang disebutkan dengan tempat pelelangan ikan, tempat pabrik untuk menyediakan es batu, tempat ruang pendingin untuk menyimpan hasil tangkapan para petani agar bisa, tempat BBM untuk mereka bisa mengambil kebutuhan mereka untuk melaut, dan juga kebutuhan air bersih. Artinya kita akan melihat berbagai prasarana penunjang demi kebaikan, demi kemajuan para nelayan kita. Itu apa yang ingin saya katakan adalah bahwa program yang digagas oleh Ganjar Pranowo dalam merebut hati rakyat ini betul-betul lahir dari kondisi real yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini bergaung, bisa diterima warga, dan bahkan sangat diapresiasi bahwa hati rakyat itu bisa direbut ya dengan 3 tadi itu, dengan nama besar, berkualitas, baik, punya gagasan, punya track record yang bagus, dan punya janji yang sangat dibutuhkan oleh warga dan diyakini bisa dilakukan. Kampanye memang masih akan kurang lebih sebulan lagi, tetapi dari tanda-tanda alam yang kita lihat di sekitar kita bahwa Ganjar Pranowo memang akan memenangkan Pilpres kali ini. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.